Skuad Timnas Indonesia dipastikan sudah lengkap dalam pemusatan latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF 2026. Kondisi ini membuat program latihan langsung berjalan intens sejak hari pertama di Jakarta. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memastikan seluruh pemain yang dipanggil sudah bergabung. Tidak ada pemain yang terlambat hadir, sehingga tim pelatih bisa bekerja maksimal. Pelatih kepala John Hartman memanggil 23 pemain untuk mengikuti TC tersebut. Komposisi skuad memadukan pemain muda dan senior demi menjaga keseimbangan permainan Timnas Indonesia. Sumarji menyebut persiapan Timnas Indonesia berjalan cukup baik. Seluruh pemain sudah hadir membuat agenda latihan, evaluasi fisik, serta penyusunan strategi bisa langsung dijalankan. TC Timnas Indonesia dijadwalkan berlangsung hingga 30 Mei 2026. Dalam rentang waktu tersebut, Hartman fokus membentuk kekuatan tim sekaligus membangun chemistry antar pemain. Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Persiapan lebih dini melalui TC penuh diharapkan menjadi fondasi kuat menghadapi jadwal pada turnamen. Harapan besar diarahkan kepada tangan dingin Hartman. Timnas Indonesia masih memburu gelar juara pertama di ajang Piala AFF sepanjang sejarah keikutsertaan. Nama Pascal Struijk kembali menjadi perbincangan publik sepak bola Indonesia setelah dirinya tidak masuk dalam daftar skuad Timnas Belanda untuk Piala Dunia 2026. Bek milik Leeds United itu kembali harus menelan kekecewaan karena belum juga mendapat kepercayaan dari pelatih Belanda Ronald Koeman. Padahal sepanjang musim 2025-2026, Struijk tampil cukup konsisten bersama Leeds United di Inggris. Bek 26 tahun tersebut menjadi salah satu pemain penting di lini belakang Leeds lewat penampilannya yang solid dan tenang saat mengawal pertahanan. Namun performa apik itu rupanya belum cukup untuk membuat Koeman meliriknya ke skuad utama di Orange. Situasi ini langsung menarik perhatian publik Indonesia. Pasalnya, Struijk diketahui memiliki darah keturunan Indonesia dari Surabaya dan masih memenuhi syarat untuk membela Timnas Indonesia di masa depan. Kondisi tersebut membuat kembali muncul diskusi di kalangan supporter Indonesia mengenai peluang Struijk membela skuad Garuda di masa depan. Terlebih, Timnas Indonesia saat ini tengah aktif memperkuat komposisi tim dengan pemain diaspora untuk meningkatkan kualitas skuad. Kini menarik untuk menunggu bagaimana perjalanan internasional Pascal Struijk ke depan. Apakah ia akan tetap bersabar menanti panggilan Belanda atau justru membuka peluang membela Timnas Indonesia suatu hari nanti? Pelatih Timnas Indonesia John Hartman tampaknya sedang sangat serius dalam proyek regenerasi skuad Garuda. Salah satu nama yang kini santer dikabarkan masuk dalam radarnya adalah talenta muda dari Jerman, Laurien Ulrich, yang gaya bermainnya bahkan pernah disamakan dengan bintang Liverpool, Florian Wirtz. Sebelumnya, Hartman memang secara terbuka menyatakan bahwa ia sedang memantau sejumlah talenta diaspora dari berbagai negara, termasuk Jerman, untuk masa depan Timnas Indonesia. Dari pernyataan tersebut, nama Laurien Ulrich langsung muncul sebagai salah satu kandidat terkuat. Bukan tanpa alasan, namanya sudah cukup lama dirumorkan memiliki kedekatan dengan skuad Garuda. Yang lebih menarik, Ulrich pernah mendapatkan sorotan khusus dari para pemandu bakat yang melihat adanya kemiripan gaya bermain antara dirinya dengan Florian Wirtz. Saat ini Ulrich sedang menjalani masa peminjaman di FC Magdeburg dari klub induknya VfB Stuttgart. Performanya di kasta kedua Bundesliga 2 terbilang sangat impresif dengan catatan 3 gol dan 3 assist dari 33 penampilan. Talenta besarnya juga telah diakui di level tim nasional, di mana ia kini menjadi bagian dari skuad Jerman U20. Skuad Timnas Indonesia mulai memanaskan mesin jelang FIFA Matchday Juni 2026. Pasukan John Hartman kini menggelar pemusatan latihan di Jakarta dengan total 44 pemain yang dipanggil untuk mengikuti persiapan. Atmosfer persaingan pun langsung terasa sejak hari pertama TC berlangsung. Sejumlah nama andalan seperti Tom Haye, Mark Klok, Cahya Supriyadi, Muhammad Ferrari, hingga Alvarezi Buffon sudah terlihat tiba di ibu kota untuk menjalani sesi latihan perdana bersama skuad Garuda. Pemusatan latihan kali ini menjadi langkah awal Timnas Indonesia menghadapi 2 laga internasional penting pada FIFA Matchday Juni 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni mendatang.
4 hari setelah itu, skuad Garuda kembali akan menghadapi Mozambik di stadion yang sama. John Herdman tampak serius membangun fondasi jangka panjang untuk timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris tersebut mulai menerapkan sistem talent pool dengan membagi komposisi pemain berdasarkan kebutuhan turnamen yang akan dihadapi. Untuk turnamen di luar kalender resmi FIFA seperti Piala AFF, Herdman menegaskan dirinya akan lebih banyak mengandalkan pemain yang berkompetisi di Liga Indonesia. Menurutnya, pemain diaspora yang berkarir di Eropa memang cukup sulit bergabung karena klub memiliki hak untuk menahan pemain mereka. Kesempatan bagi pemain Eropa untuk datang memang ada, tetapi klub-klub tidak akan mengizinkannya. Aturan FIFA tetap menjadi aturan FIFA, ujar John Herdman. Meski begitu, daftar pemain yang dipanggil kali ini tetap diisi kombinasi pemain diaspora dan talenta terbaik dari kompetisi domestik. Nama Dean Zandbergen kini mulai ramai disebut sebagai salah satu calon pemain naturalisasi pertama di era kepelatihan John Herdman. Sebelumnya, pelatih timnas Indonesia tersebut memang dikabarkan sedang memburu 2 pemain keturunan di Eropa untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Kabar tersebut bahkan sempat disampaikan oleh staf khusus Menteri Hukum RI, Nur Korompot. Dari sejumlah nama yang muncul, Dean Zandbergen menjadi salah satu pemain yang paling kuat dikaitkan dengan timnas Indonesia. Striker milik klub Liga 2 Belanda, VVV Venlo itu memang tampil cukup impresif dalam 2 musim terakhir. Pada musim 2025-2026, Dean Zandbergen berhasil mencatatkan 6 gol dan 3 assist dari 26 pertandingan di Liga 2 Belanda. Menariknya, seluruh kontribusi tersebut berhasil ia torehkan hanya dalam 11 pertandingan terakhir bersama VVV Venlo. Performa tajam Dean Zandbergen tentu menjadi perhatian tersendiri, terutama karena timnas Indonesia memang masih membutuhkan sosok striker murni di lini depan. Dengan postur tinggi, kemampuan duel udara yang kuat, serta naluri mencetak gol yang terus berkembang, banyak pihak mulai menilai Dean Zandbergen sebagai sosok yang cocok untuk memperkuat skuad Garuda di masa mendatang.